Batu intan dalam bahasa Belanda disebut diaman dan bahasa Inggris diamond. Nama ini sesungguhnya berasal dari kata-kata Yunani, adamas, yang berarti tidak dapat ditaklukkan. Mula-mula sebutan adamas ini digunakan untuk menamai baja yang dianggap sebagai barang yang terkeras. Namun setelah orang menemui intan yang lebih keras daripada baja, maka nama adamas itu diambil alih oleh sang intan. Nilai kerasnya ditetapkan 10 oleh M, O, H, S dan berat jenisnya 3,5 sampai 3,52. Pada abad kemudian nama adamas itu dirubah menjadi ademan dan dalam pembicaraan sehari-hari huruf A di depan ademan hilang, lalu tinggal deman dan akhirnya menjadi diaman sampai dewasa ini. Diaman atau intan adalah sejenis batu satu-satunya yang terdiri dari zat arang yang tulen. Saking kerasnya intan ini, sampai abad pertengahan di Eropa, orang hanya dapat menghaluskan sedikit saja. Barulah pada tahun 1456 di Brugge, Belgia, Lodewijk van Berghem, seorang Belgia, dapat menggosok intan dengan bubuk intan juga. Untuk menguji betapa kerasnya batu intan ini, maka Grutertok Cosimo III menitahkan Akademi del Cimento di Florence, Italia, untuk membakar intan itu di bawah kaca pembesar yang terbesar pada tahun 1694, dan setelah itu, intan itu terbelah-belah, berantakan dan tanpa lumer telah lenyap sama sekali. Kaisar Frans pertama di Wina, Austria, juga telah menguji kekerasan intan dengan sengaja menitahkan untuk melebur sejumlah intan dan batu mirah atau rubi di bawah suhu yang amat panas. Akibatnya batu-batu mirah itu tambah berkilau-kilauan, sedangkan intan-intan itu hilang tanpa bekas. Ini menunjukkan seolah-olah intan itu lebih baik hancur luluh daripada hidup jadi pecundang. Intan katanya dapat terbakar di dalam tanur listrik pada suhu 2000 derajat Celcius menjadi karbon dioksida. Intan terdiri dari beberapa warna yaitu tak berwarna sama sekali, kuning, kuning muda, semu biru, merah, biru semu hijau, merah jambu, merah muda, semu kuning coklat, dan warna hitam yang dinamakan carbonado. Adapun warna hijau daun juga ada, akan tetapi ini jarang ada. Dari seluruh batu mulia yang dikenal orang, tidak saja intan itu yang paling keras, akan tetapi juga mempunyai cahaya paling besar dan saringan cahaya yang terbesar. Hal ini rupanya terdapat pada intan kuning. Tempat tertua dari intan adalah India. Kemudian orang menemukan intan di bagian benua lain dari dunia ini, yang runtunannya sebagai berikut di bawah ini. Pertama, India di Hyderabad, Mysore dan Ceylon, Sri Lanka. Kedua, Indonesia di Kalimantan Selatan, Martapura dan Pontianak. Ketiga di Siberia Timur. Keempat Tiongkok. Kelima di Afrika Selatan dan Selatan Barat. Keenam di Amerika Utara dan Kanada. Ketujuh di Australia yaitu di Queensland. Kedelapan di Amerika Selatan terutama di Brasilia dan Venezuela. Sebagai bahan pengikat intan, orang selalu pakai emas atau platina. Intan adalah batu satu-satunya yang selalu digosok faset. Sebutir intan yang digosok berpuncak cembung dan rata di belakangnya, serta hilang sinar apinya. Kilau intan dinamai cahaya atau apinya, sedangkan serahnya atau beningnya dinamai air. Sebutir intan yang beningnya sempurna, dinamai intan dari air permata, dan yang dinamai air ketiga ialah yang nampaknya sangat keruh. Penemuan intan yang pertama di Afrika Selatan adalah pada tahun 1870. Orang-orang Eropa yang tinggal di benua itu mula-mula membeli intan-intan dari pribumi dengan hanya menukar dengan beberapa botol alkohol. Intan-intan ini digunakan sebagai perhiasan pada tongkat atau patung yang dipuja pribumi sebagai dewa yang bercahaya.